DPR abaikan putusan MK soal pilkada Jokowi itu proses konstitusional yang biasa. Sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan pada saat lalu ketika menjelang pilkada dan saat ini sesudah pilkada. Sangat berbeda sekali. Kalau saat ini Pak Jokowi menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ya. Dan kalau kita lihat pada saat lalu ketika DPR mengabaikan Jokowi itu proses konstitusional yang biasa. Ini sangat lucu sekali. Menurut saya putusan MK yang setidaknya menghapus syarat threshold dari yang sebelumnya 20% menjadi 0% pastinya akan mengejutkan berbagai pihak, ya terutama partai koalisi Indonesia Maju Plus, di mana semua partai-partai bergabung kepada pemerintah dan bahkan ada puluhan partai politik yang bergabung di sana. Tiba-tiba ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya sangat berani dan menurut saya yang sangat adil untuk demokrasi kedepannya. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat saat ini ada partai yang masih belum berada di dalam pemerintahan ya, termasuk PDIP. Bayangkan kalau kita lihat pada pilkada yang lalu ya, kalau misalkan MK tidak memutuskan syarat threshold dari 20% menjadi 7,5%, pastinya demokrasi pada pilkada yang lalu akan tercederai lah. Karena apa? Karena banyak pasangan yang akan melawan kotak kosong. Bayangkan ya, di negara demokrasi terbesar di dunia pada saat pilkada banyak yang melawan kotak kosong. Itu menurut saya juga sangat merusak demokrasi ya. Nah, untung saja saat ini MK juga membuat keputusan yang sangat heroik kalau menurut saya ya. Bahkan dari syarat threshold dari 20% menjadi 0%. Dan pastinya Pak Jokowi pasti terkejut dan kemungkinan juga pasti marah. Kalau kita lihat pemberitaan pada saat lalu misalkan ketika putusan MK yang menurunkan syarat threshold dari 20% ke 7,5% pada saat menghadapi pilkada, itu bahkan reaksi dari Pak Jokowi sangat berbeda sekali. Kalau kita lihat dari sini, Pak Jokowi itu tidaknya kita hormatilah putusan MK dan proses di DPR. Tetapi sangat berbeda sekali pada saat ini, yaitu respon Jokowi soal putusan MK hapus presidensial threshold. Bahkan Pak Jokowi menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Sangat berbeda. Kalau kita lihat dari sini, bahkan Pak Jokowi juga terlihat mengabaikan putusan MK. DPR abaikan putusan MK soal pilkada Jokowi itu proses konstitusional yang biasa. Sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan pada saat lalu ketika menjelang pilkada dan saat ini sesudah pilkada. Sangat berbeda sekali. Kalau saat ini Pak Jokowi menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ya, dan kalau kita lihat pada saat lalu ketika DPR mengabaikan Jokowi itu proses konstitusional yang biasa. Ini sangat lucu sekali. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, tepatnya tanggal 21 Agustus sebelum pilkada dimulai, memang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang setidaknya partai yang memiliki suara sah nasional 7,5% bisa mengikuti konsultasi pilkada, bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk pemilihan kepala daerah. Ini dikomentari oleh orang awam. Bapak ini perlu diingatkan dengan ucapannya sendiri. Keputusan MK adalah putusan yang bersifat final yang sudah seharusnya kita semua menghormati dan melaksanakannya bersama. Jokowi 27 Juli 2019. Bahkan kalau kita lihat pada tanggal 17 Juli 2019 Pak Jokowi juga berstatement terkait putusan MK dan bahkan juga menghormati. Tetapi kalau kita lihat dari sini, DPR tolak putusan MK soal pilkada Jokowi itu biasa ya. Anda bisa menilainya sendiri lah. Kalau Pak Jokowi setuju berarti itu tandanya menolak. Kurang lebih kebalikannya lah. Karena apa yang diucapkan Pak Jokowi selalu dalam prakteknya selalu kebalikannya ya. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Wah, tukang ngibul bicara ya tetap ngibul, munafik. Kalau merugikan ya dirubah. Ya memang pada saat lalu sangat merugikan sekali ya, dimana koalisi dari pemerintah itu sangat banyak sekali. Tiba-tiba ada putusan MK yang setidaknya menurunkan syarat untuk maju pilkada itu dari yang sebelumnya 20% ke 7,5%. Amnesia, sudah jelas-jelas munafik tapi pendukungnya nggak sadar-sadar. Dia memang
pendek memori, yang panjang dustanya. Manusia ndablek kalau memang kebiasaannya mencela-mencela susah, seumur hidup akan terus mencela-mencela. You are presiden. Wah, kok bisa jadi bengis begitu ya? Dulu dipikir lugu dan polos berpihak pada rakyat dan tak nepotisme, sekarang semua kedoknya terlihat. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, dari Tempo, Presiden ke-7 Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold. Menurut dia, keputusan MK perihal penghapusan ambang batas 20% harus dihormati. Wah, sekarang harus dihormati ya. Kalau dulu sebelum pilkada, wah, itu kan keputusan final dan mengikat. Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK, ujar Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada 3 Januari. Jokowi sebenarnya saat dimintai tanggapan bahwa dengan putusan MK itu akan banyak alternatif calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden pada 2029, sebab semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakilnya. Harapannya kan seperti itu, ujar mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, kurang lebih seperti itulah. Memang pastinya juga akan sangat berat sekali ya ketika Gibran akan maju pada Pilpres 2029. Pastinya juga banyak calon-calon alternatif ya, seperti halnya Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, Anies Baswedan, Pramono Anung, Pak Prabowo. Pastinya juga akan banyak alternatif pilihan calon presiden dan calon wakil presiden ya. Misal kalau putusan MK masih menetapkan presidensial threshold sebesar 20%, pastinya juga Gibran akan digadang-gadang bisa maju lagi ya pada konsultasi Pilpres 2029. Tetapi kenyataannya saat ini keputusan yang sangat tepat sekali ya dari Mahkamah Konstitusi yang menurunkan syarat threshold dari 20% ke 0%. Artinya semua partai-partai bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, di sini bahkan banyak yang setuju ya. Yang kaget hanya Golkar saja ya. Kalau kita lihat dari Gerindra juga setuju. Kalau kita lihat dari Demokrat juga setuju dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa ketentuan ini menyebabkan distorsi representasi dalam sistem pemilu di mana suara rakyat tidak selalu dihargai secara proporsional. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan tersebut, membuka peluang bagi seluruh partai politik untuk mengusung calon presiden tanpa terkendala ambang batas. Dilansir dari Antara, keputusan ini disambut dengan antusias oleh berbagai partai politik. Partai Perindro yang sebelumnya tidak memiliki kursi di parlemen menyatakan bahwa putusan MK ini merupakan kemenangan bagi rakyat Indonesia. Dari sini Perindo, PAN, Partai Buruh, Partai Umat, P3, Golkar, Demokrat, dan lain sebagainya itu sudah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi dan akan menghormati putusan tersebut ya. Seperti itulah. Jadi semua partai-partai politik semuanya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Pak Jokowi pada saat lalu ya sebelum pilkada itu terlihat panik ya, dan bahkan ketika DPR tolak putusan MK soal pilkada Jokowi itu hal biasa. Ya, bahkan pada saat lalu itu banyak aksi-aksi loh di depan gedung DPR RI, bahkan di depan gedung DPRD di seluruh Indonesia. Tetapi Pak Jokowi juga tetap nekat ya, tidak menolak dan bahkan juga menyebut proses itu hal biasa. Bayangkan loh, putusan MK dianulir oleh DPR, tetapi menurut Pak Jokowi itu hal biasa. Ini sangat wow sekali ya ternyata Pak Jokowi ya.